Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama Sobat Hashtag, yang membahas berbagai informasi misteri, mitos, sejarah, dan fakta yang ada di dunia yang belum terpecahkan. Kali ini kita akan membahas kapal tanpa awak yang terdampar di perairan Pemalang, yang sempat menghebohkan warga sekitar. Tapi sebelum ke cerita, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe di bawah video ini agar membantu channel ini agar lebih maju lagi. Kapal merupakan alat transportasi laut yang ada sejak dulu, untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain. Tapi tahu tidak, ada beberapa kapal yang tanpa awak berlayar sendiri. Seperti peristiwa kapal tanpa awak yang terdampar di pantai Widuri, yang sempat menghebohkan warga Pemalang, Jawa Tengah, 3 tahun yang lalu. Tepatnya Minggu malam, tanggal 27 Januari tahun 2019. Kala itu, warga yang tengah beraktivitas di pinggir pantai dibuat heran dengan pemandangan tak biasa. Ada penampakan kapal raksasa misterius sekitar pukul 23.10 waktu Indonesia Barat. Kapal itu terlihat diam tak bergerak beberapa ratus meter dari bibir pantai. Warga makin riuh. Pasalnya, pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, 2 orang warga setempat, yaitu Fajilal dan Abdul Latif, sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat melihat kapal raksasa itu telah menepi ke bibir pantai. Warga makin penasaran, apalagi tak ada satupun orang yang ada di dalam kapal misterius tersebut. Warga mengakui, pantai tempat kapal raksasa tanpa awak itu menepi merupakan pantai yang dianggap keramat oleh warga setempat. Di sekitar pantai tersebut terdapat kompleks makam Syekh Maulana Syamsuddin. Mengetahui ada kapal raksasa tanpa awak terdampar, warga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Satpolair Polres Pemalang. Selanjutnya Kasat Polair, AKP Sunardi, dan sejumlah personel mengecek kapal tongkang ini bersama TNI AL. Kami melakukan pengecekan dengan memasuki kapal. Ternyata kapal dalam keadaan kosong dan tidak ada seorang pun kru di dalam kapal, ucap Sunardi. Sunardi menerangkan, posisi kapal tongkang berwarna hitam ini melintang ke arah timur. Tak diketahui muasal atau tujuan kapal ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak kepolisian menemukan data. Kapal tongkang ini bernomor lambung PES 115 Batam GT 4334 per 6382 IPPM 2014/300 feet. Panjang kapal 115 meter dan bernomor Syah Bandar 3831. Untuk pemilik kapal belum diketahui. Kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengetahui pemilik kapal sehingga bisa segera dievakuasi dari bibir pantai Widuri, ungkap Sunardi menambahkan. Tak berapa lama berselang, misteri kapal tanpa awak itu akhirnya terungkap. Seseorang yang mengaku sebagai agen kapal tongkang berukuran 115 meter itu bertamu ke kantor Satuan Polair Pemalang. Kepada polisi, si agen menceritakan kronologi terdamparnya kapal raksasa ini di pantai Pemalang itu. Kapal induk atau tugboat yang menyeret tongkang ini mengalami gangguan mesin pada Senin. Dugaannya, penggeret membelit baling-baling sehingga tugboat tak bisa bergerak. Lantas, terpaan gelombang laut menyebabkan tali penghubung tongkang dengan tugboat putus. Akibatnya, kapal raksasa tanpa muatan dan awak ini hanyut hingga ke pantai yang dianggap keramat. 2 kapal ini terpisah. Kapal induk atau tugboat yang mesinnya bermasalah juga hanyut lebih jauh ke arah timur, tepatnya di pantai Batang. Jadi tidak ada yang menghubungi ada kapal terdampar karena awaknya sendiri terkatung-katung di tengah laut, kata Sunardi. Informasi yang diperoleh kepolisian, kapal raksasa ini berangkat dari Indramayu, Jawa Barat, menuju Kalimantan. Tongkang hendak mengangkut batu bara untuk dikirimkan ke pemesan. Sayangnya, sesampai perairan utara Pemalang, tugboat bermasalah. Akhirnya, kedua kapal ini terdampar di tempat berbeda. Informasinya tugboat sudah selesai diperbaiki di Batang. Malam ini rencananya akan menuju ke Pemalang, ujarnya. Baik, itulah sedikit cerita misteri kapal tanpa awak yang terdampar di perairan Pemalang. Jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti channel Sobat Hashtag. Saya pamit dulu. Salam Sobat Hashtag.